Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini tuh aku mau berbagi informasi atau sharing aja bareng kalian mengenai perawatan bibir atau lip care yang aku pakai. Nah, sebelumnya aku bakal ngasih tahu dulu kalau kondisi bibir aku kalau nggak pakai lipstick itu dia kering, terus sempat pecah-pecah juga dan dia tuh hitam. Nah, ditambah aku sering banget pakai lip cream kan atau lipstick yang matte gitu. Jadi bibir aku semakin kesini tuh kayak semakin hitam. Tapi setelah aku pakai beberapa produk ini, dia tuh kayak lebih sehat, terus juga lebih lembab dan juga kayak nggak terlalu hitam, terutama di bagian pinggir ya. Biasanya kalau di bagian pinggir tuh punya aku hitam banget. Dan sekarang udah mendingan kayak nggak sehitam sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum aku ngasih tahu ke kalian apa aja produk yang aku pakai, aku bakal ngasih tahu dulu beberapa hal yang bisa menyebabkan bibir kita itu semakin menggelap. Kalian penting untuk tahu karena mungkin dengan kalian tahu kalian dapat meminimalisir penyebab-penyebab ini gitu. Selain pakai produk ya, ini kita juga penting banget untuk mengetahui apa aja yang bisa membuat bibir kita tuh semakin menggelap. Nah, beberapa hal itu yang pertama adalah bibir kering. Kalau bibir kalian kering itu pasti karena kelembapannya kan kurang dan itu bisa menyebabkan bibir kalian kering kemudian pecah-pecah dan hal ini yang bisa membuat bibir kita tuh lebih menggelap walaupun secara perlahan. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup dan kebiasaan. Seperti kita tahu bahwa kalau kita ngerokok itu biasanya kayak lebih lebih sering atau akan membuat bibir kita tuh semakin hitam atau semakin menggelap. Nah, selain rokok, ternyata alkohol itu juga bisa membuat bibir kita semakin menggelap. Hal ini karena zat asam yang ada di dalam alkohol tersebut. Atau selain itu ya, gini, kalau kalian sering minum alkohol, itu biasanya kalian akan mengalami dehidrasi. Walaupun alkohol ini tuh sebenarnya berbentuk cairan. Nah, ketika kalian dehidrasi seperti tadi, maka bibir kalian tuh akan kering, pecah-pecah, kemudian akan menggelap. Kemudian yang ketiga adalah hiperpigmentasi. Nah, hiperpigmentasi ini adalah keadaan di mana kandungan melanin dalam tubuh kita tuh terlalu banyak sehingga akan membuat warna kulit termasuk warna bibir ya, warna bibir kita tuh akan berubah atau menggelap. Nah, melanin ini biasanya atau banyak terbentuk dari paparan sinar matahari. Karena kan kalau misalkan kita keluar atau kita bepergian atau kemana-mana gitu ya, pasti yang bakal kena pertama itu kan bagian wajah termasuk bibir kita gitu. Kemudian selanjutnya adalah anemia. Jadi kalau kalian punya penyakit anemia, terus tiba-tiba nih bibir kalian kok kayaknya tambah hitam ya atau tambah gelap ya. Nah, itu ternyata salah satu dampak dari anemia itu. Kemudian adalah penggunaan produk yang kadaluarsa. Nggak mungkin juga sih sebenarnya kalian tuh sengaja memakai produk-produk yang kadaluarsa. Nggak mungkin juga sih sebenarnya kalian tuh sengaja memakai produk-produk yang kadaluarsa. Cuma kadang dari kita yang mempunyai banyak koleksi lipstick ataupun lip cream itu kan biasanya lebih dari satu ya, dan kadang tuh kita sampai lupa gitu loh. Kalau lipstiknya tuh salah satu ternyata sudah ada yang kadaluarsa atau ternyata udah berapa bulan gitu, karena lipstick itu kayak ada masa kadaluarsanya sekitar 8 sampai 12 bulan itu untuk lipstick deh kayaknya. Cuma untuk kayak lip gloss itu kayaknya lebih lama setelah dibuka ya, hitungannya tuh setelah kalian buka, nah itu mulai terhitung dari situ. Nah, jadi kalian harus sering-sering ngecek gitu loh. Dan usahain kalau misalkan emang udah terlalu lama, ya kalian pisahin aja daripada nanti bibir kalian malah kenapa-kenapa. Selain menghitam juga bisa bikin bibir kalian tuh kayak iritasi gitu. Kan sayang banget ya. Nah, kemudian yang terakhir itu genetik. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat orang tua kalian nih bibirnya emang udah gelap, ibu, bapak, atau keduanya tuh sama-sama bibirnya gelap. Nah, terus kalau bibir kalian juga gelap itu pasti karena genetik. Cuma kalau misalkan kalian menganggap ya kalau misalkan genetik tuh udah nggak bisa lagi lebih lebih pink atau lebih cerah gitu, itu kayak anggapan yang salah menurut aku. Karena gini, kalau misalkan bibir kalian emang dasarnya hitam ya, terus nggak kalian rawat, itu malah bikin bibir kalian tuh nggak sehat. Kayak tambah hitamnya tuh bukan hitam sehat, kayak hitam apa ya, kayak hitam buluk gitu loh, kayak wajah tuh hitam buluk gitu. Nah, bibir tuh juga kayak gitu, sayang banget kalau nggak dirawat gitu. Dan emang kalau misalkan bibir kalian tuh emang dasarnya hitam, dia nggak mungkin banget tiba-tiba langsung kayak pink gitu, kecuali kayak sulam bibir gitu mungkin ya. Tapi setidaknya bibir kita tuh akan jadi lebih sehat dan lebih cerah gitu.
Oke, untuk produk pertama yang harus kalian pakai adalah si kecil lip balm ini. Nah, ini aku pakai produknya Nivea. Sebenarnya kalian bisa pakai produk apa aja. Ini kayak lip balm pada umumnya. Tuh. Dia masih cukup panjang. Ini lumayan awet sih menurut aku. Padahal ya, aku tuh kayak setiap hari tuh dalam sehari itu bisa beberapa kali apply ini. Apalagi kalau sekarang kan kita pakai masker, jadi aku udah ngurangin banget untuk pakai lip cream. Jadi kalau misalkan emang keluar-keluar butuh pakai masker terus, itu aku biasanya cuma pakai lip balm terus. Dan aku saranin juga buat kalian ya, lip balm ini kan bisa ngasih kelembapan buat bibir kalian biar nggak terlalu kering, biar nggak terlalu pecah-pecah. Dan dia tuh biasanya juga aman banget untuk di-apply beberapa kali. Ini tuh ada SPF 15-nya. Jadi kenapa kita perlu pakai lip balm yang ada SPF-nya? Karena kalau misalkan kita keluar nih kena sinar matahari ya, dengan adanya SPF tuh bakal lebih menjaga bibir kita lagi biar nggak semakin menggelap. Selain juga untuk melembabkan pastinya. Kalian boleh pakai merek apa aja, cuma aku saranin kalau bisa sih cari yang ada kandungan SPF-nya. Kemudian aku mau ngingetin kalian tuh penting banget loh untuk scrub bibir. Itu yang kedua ya. Jadi scrub bibir tuh kalian bisa lakuin 2-3 kali dalam seminggu. Scrub bibir tuh banyak macamnya. Kalian bisa pakai yang alami seperti madu yang dicampur sama gula, kemudian kalian olesin ke bibir kalian. Habis itu kalian kayak gosok secara memutar gini. Nah gitu pelan-pelan aja ke seluruh bibir sekitar 5 menit, 3 atau 5 menit gitu. Habis gitu kalian bilas aja. Terus jangan lupa abis kalian scrub bibir kalian langsung pakai lip balm, karena biasanya abis scrub bibir tuh kayak bibir keset gitu kan. Nah biar lembab kalian tambahin lip balm. Tapi kalau misalkan di rumah kalian kayak nggak ada madu kak, gimana? Kalian pakai aja si lip balm ini. Caranya gimana? Yang pertama kalian olesin aja lip balm ini ke bibir kalian secara full kayak penuh gitu dan lumayan banyak. Setelah itu kalian ambil gula, kalian taruh di tangan kalian, abis itu tinggal kalian tap-tapin ke bibir kalian. Nah nanti kan gulanya tuh bakal tertinggal atau ceket gitu di bibir kalian. Abis itu tinggal kalian gosok pelan-pelan, sekitar 3-5 menit juga sih kalian gosok gitu. Kalian tunggu bentar, abis itu kalian bilas. Baru setelah itu kalian pakai ini lagi. Dan menurut aku scrub pakai lip balm plus gula itu juga ampuh banget. Walaupun ya ada juga beberapa produk yang bisa kalian pakai. Nanti bakal aku kasih contohnya di sini atau di sini. Itu scrub bibir yang kayak tinggal kalian pakai aja gitu. Secara instan ya. Cuma kalau pengen hemat udah pakai ini aja sama gula, sama aja sih. Untuk produk yang terakhir, yang ketiga itu aku nyaranin untuk pakai si lip mask. Nah, ini aku pakai punya Emina. Sebenarnya kayaknya banyak banget deh produk lain, cuma di sini aku pakai Emina. Ini bukan baru ya, ini udah lumayan lama. Cuma karena dia ada spatulanya, jadi aku takut kemana-mana, makanya kardusnya nggak aku buang. Nah, lip mask ini biasanya aku pakai di malam hari. Nah, gunanya apa sih kak? Apa beda ya sama si lip balm ini? Kan sama aja gitu, sama-sama perawatan bibir. Nah aku bakal ngasih tahu dulu, ini kayak kita umpamain aja ya. Kalau si lip balm ini kita umpamain dia itu moisturizer atau pelembab. Jadi dia kayak emang ngasih kelembapan, kayak menjaga bibir kita. Cuma dia kan nggak tahan lama. Seperti aku bilang tadi, kayak aku tuh emang sering banget untuk apply si lip balm ini. Kayak sehari itu bisa 4 kali gitu. Nah, cuma kalau si lip mask ini kita anggap aja dia tuh kayak serum gitu. Karena ini tuh kayak perawatan yang lebih intensif dan juga biasanya tuh kayak konsentrasinya lebih tinggi, terus dia juga lebih lama gitu. Ketika menjaga kelembapan kulit kita, kayak menghidrasi kulit kita tuh bagus banget sih ini. Dan ini biasanya kan aku pakai malam ya, karena dia ini lebih pekat dari si lip balm. Terus juga kalau misalkan aku pakai pagi hari itu kayak susah untuk di-apply sama lipstick. Kalau pakai ini, aku tuh biasanya pakai ini dulu baru aku pakai lip cream kayak sekarang. Nah, kalau lip mask ini kayak gini. Tuh. Kelihatan kan kalau ini tuh udah aku pakai. Tuh. Aku sukanya ini tuh karena dia punya spatula, jadi kayak bakal higienis aja gitu. Ini tuh awet banget, dia emang cuma kayak 9 gram kalau nggak salah, tapi dia awet banget temen-temen tuh.
Dia nih kayak ngasih warna pink, cuma ini kan aku pakai malam ya. Aku bakal kasih tahu, nggak tahu ya kelihatan jelas apa enggak. Nah, ini tuh. Ini tuh kalau dipakai ya pada malam hari tuh pas paginya itu kayak bibir tuh kayak bener-bener kayak sehat gitu loh. Karena dia tuh lebih bisa ngunci kelembapan bibir kita dibanding si lip balm. Cuma emang ini aku pakai malam hari aja. Tuh, kelihatan enggak? Tuh, selembab itu emang. Cuma ini kayak emang ngasih warna pink tapi dikit banget. Nah, si Nivea ini dia tuh tidak berwarna. Kalian kalau misalkan pengen lip balm yang berwarna juga ada sih. Tuh, dia nggak berwarna kan. Tuh, beda banget kan sama yang atas. Tuh, jadi dia lip mask ini kayak lebih bisa menjaga kelembapan bibir kita, kayak bisa ngunci gitu loh. Selain dari penggunaan produk-produk tadi, aku mau ngingetin jangan lupa untuk banyak minum air putih karena itu bagus banget untuk perawatan badan kita, untuk wajah kita, bahkan untuk bibir pun itu bagus banget air putih. Jadi jangan lupa untuk banyak minum air putih ya. Segitu dulu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan kalian boleh juga untuk komen di kolom komentar kalau kalian pengen aku bikin video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.